Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita kembali bertemu dalam ibadah bersama gereja Bethesda GCC. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Jika kami ada sampai saat ini, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau sudah menyertai kami dari keseharian kami hingga saat hari ini ya Bapa. Dan saat ini adalah saatnya kami mau mengucap syukur, kami mau memberikan pujian dan penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami dan urapi setiap kami, supaya kami apa yang kami pujikan dan sembah kepadamu Bapa itu layak di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah hati kami, inilah pujian dan penyembahan kami, hanya untuk Yesus. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya padamu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau ada di sini, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari katakan jemaat Tuhan bersama-sama, ku menyembah padamu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku, senang jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Senang jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini.
Lukaku arwah akan Engkau, lukaku arwah akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, lukaku akan Engkau. Mari sama-sama katakan, lukaku Tuhan, terima kasih. Kami mau lagi memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Mari jemaat Tuhan yang memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama katakan amin. Kami persilakan jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan kami yang di sini untuk memuji dengan penuh sukacita. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
Haleluya, puji Tuhan. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari bersama-sama mendengar firman Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang
kami Tuhan. Meskipun kami tak dapat melihat, tapi Engkau merancangkan yang baik buat kami Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu lah yang menuntun kami untuk kita percaya kepadamu ya Bapa. Dan kami saat ini mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya Tuhan. Biarlah firman-Nya ditaburkannya, tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah hati kami Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya semua luar biasa. Amin. Mari bersama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan. Bagaimana? Lewat pujian penyembahan Bapak Ibu diberkati? Amin. Yang diberkati kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita masuk di dalam firman Tuhan. Saya akan sampaikan kepada kita semua bahwa GCC, Great Commission of Christ, tema dalam tahun ini adalah menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang tangguh. Nah, kuat di dalam apa? Saya masih melanjutkan, kalau yang lalu saya bicara kuat di dalam iman. Itu di bagian yang pertama. Sekarang saya masuk di dalam menjadi kuat di dalam iman di bagian yang kedua. Menjadi kuat di dalam iman di bagian yang kedua. Masih kita baca ayat yang sama supaya kita bisa benar-benar menangkap ayat ini, melekat di pikiran kita, melekat di hati kita, terlaksana dalam kehidupan kita. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi yang menjadikan kita ini berkenan kepada Allah Bapak Ibu adalah karena kita punya iman. Dan apa itu iman? Saya ulangi supaya kita lebih menangkap lagi. Apa itu iman yang membuat kita ini berkenan kepada Allah? Yang menjadikan kita ini berpaling kepada Allah. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu definisinya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita berharap kepada sesuatu, berharap kepada seseorang, berharap kepada satu pribadi, maka pribadi ini adalah pribadi yang bisa kita andalkan. Pribadi ini adalah pribadi yang memiliki kemampuan, pribadi yang memiliki kapasitas untuk mengerjakan apa yang kita andalkan, mengerjakan apa yang kita harapkan, mengerjakan apa yang kita bergantung kepadanya, itu dia bisa melakukannya. Dan Yesus itu sanggup mengerjakannya. Bagi dia tidak ada yang tidak mungkin. Bagi dia semuanya bisa dikerjakan. Definisi yang kedua iman itu apa? Adalah dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada bukti yang tidak kita lihat itu nyata. Contoh misalnya, bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Tentu dibuktikan dengan karya-karyanya. Diciptakan alam semesta ini, dilindungi kita seperti sekarang ini. Bahkan penebusan itu pun dibuktikan. Di mana Allah datang ke dalam dunia. Beberapa waktu yang lalu kita telah memperingati kematian Kristus dan kebangkitannya. Itu bukti nyata bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itu sanggup dikerjakannya. Kita bisa melihatnya, kita bisa mengetahuinya, dan semua tertulis di dalam Alkitab yang kita miliki. Apa yang tidak bisa dia kerjakan, semuanya dia bisa kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman inilah yang menjadikan kita ini berkenan kepada Allah. Makanya buat kita, iman kita harus kuat supaya kita ini berkenan kepada Allah. Kalau iman kita tidak kuat, iman kita ini lemah, kita tidak berkenan kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo jemaat GCC imannya harus kuat. Nah, mari kita melihat beberapa contoh orang-orang yang memiliki iman yang kuat ini. Supaya kita bisa tahu juga
Orang-orang yang memiliki iman yang kuat, mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka mendapatkan upah daripada Tuhan. Bukankah yang lalu kita sudah mengambil sebuah contoh, di sana ada Sadrak, Mesak, Abednego. Menjadi contoh buat kita semua bahwa imannya mereka itu tidak tergoncangkan. Walau ada ancaman, Sadrak, Mesak, Abednego ancamannya adalah masuk ke dalam peleburan, dapur api di sana yang panas itu juga lipat. Toh mereka tidak kendor, imannya tetap kepada Allah. Dan upahnya mereka dimuliakan oleh Allah. Upahnya Sadrak, Mesak, Abednego mendapat kedudukan di kerajaan Babilonia di sana. Mendapat posisi yang terbaik di situ. Demikian juga Daniel. Daniel itu juga walaupun ancamannya untuk imannya supaya diundangkan di sana, semua menyembah patung yang dibuat oleh raja. Tapi yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daniel seperti biasa dia 3 kali sehari naik ke tempat di rumahnya paling atas di lantai 3. Lalu dia menghadap ke langit, menengadahkan tangannya dan menyembah Allah yang dia sembah, yaitu Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Disembah di sana. Dan itu biasa, sehingga dia harus mengalami ancaman, dia masuk ke dalam gua singa. Tapi Tuhan memberi upah, Tuhan menolong Daniel, dan singa-singa tidak memakan Daniel. Setelah keluar dari gua singa itu, Daniel diangkat menjadi orang penting bagi bangsa itu. Nah, sekarang kita melihat contoh yang berikutnya, Bapak Ibu. Di bagian yang kedua memiliki iman yang kuat di sana, Paulus. Bagaimana kita melihat Paulus? Paulus memiliki yang pertama adalah keteguhan hati dalam imannya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 26. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Perhatikan baik-baik di sini. Ketika Paulus disebut di sini, pada waktu masih namanya Saulus, begitu membenci orang percaya kepada Kristus. Bahkan setuju kalau Stefanus itu dibunuh. Begitu bencinya Saulus kepada orang percaya. Tapi perhatikan, ketika Saulus ini menjadi orang percaya kepada Kristus, dan Saulus ini menjadi Paulus namanya di sana. Apa yang dialami dalam imannya, apa yang dialami dalam pengiringannya kepada Kristus, bukan mulus, bukan berjalan dengan lurus, tidak. Tetapi dia mengalami berliku-liku jalannya. Tapi apakah Paulus ini goncang imannya? Apakah Paulus ini menjadi mundur dan menjadi kendor? Tidak. Paulus justru bersemangat di sana untuk memberitakan Injil. Paulus begitu semangat untuk menjalani imannya kepada Kristus. Walaupun tantangan begitu luar biasa. Tadi kita melihat di sini. Kita melihat bahwa dia berkata begini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Sampai ditegaskan demikian. Aku lebih lagi katanya. Paulus berkata, aku lebih lagi. Dia mengalami berbagai macam rintangan di sana. Dia berjerih lelah. Dia sering dipenjara. Dia sering didera di luar batas. Dia kerap kali menghadapi maut. Tapi apakah Paulus ini menjadi kendor? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Paulus tidak kendor. Masih ngalami lagi, 5 kali aku disesat oleh orang Yahudi. Setiap kali itu pukulan itu 40 kurang 1. Artinya 39 kali pukulan itu diterima oleh Paulus. Kemudian dikatakan 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Orang mungkin bingung, orang mungkin takut dengan keadaan-keadaan seperti ini. Tetapi Paulus bukan malah takut. Justru Paulus makin terus maju. Paulus makin terus menerjang. Imannya tidak pernah kendor di sana. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Penjahat-penjahat itu bisa menghadang dirinya. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Tapi lihat, Paulus imannya tetap teguh. Imannya tetap kuat. Tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun di sana. Yang kedua, perhatikan ayatnya dari di mana keteguhan hati daripada Paulus ini di dalam mengikut Yesus, dalam imannya begitu kuat di sana. 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13 berkata begini. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Bagaimana iman Paulus ini ditunjukkan dengan berbagai macam badai, dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam persoalan, hambatan untuk menjatuhkan kembali imannya. Paulus tetap berdiri teguh, Paulus tetap kuat imannya, tidak tergoncangkan. Bahkan mengenai kehidupan yang dijalaninya, apa yang dikerjakan ketika bertemu dengan orang-orang yang memusuhi dia, apa yang dilakukan ketika Paulus ini bertemu dengan orang-orang yang membenci dirinya. Perhatikan Bapak Ibu, ini menjadi bagian hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Jawab sendiri kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu adalah orang percaya kepada Kristus, maka kehidupan kita ini harus mencerminkan Kristus. Bagaimana mencerminkan Kristus Bapak Ibu? Dalam 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13 bagaimana Paulus itu memberikan contoh kepada kita. Dia pun mengalami lapar, dia juga mengalami haus, dia juga mengalami telanjang, dipukul dan hidup dalam pengembaraan. Tapi bagaimana Bapak Ibu? Seringkali kehidupan kita sebagai dikatakan orang percaya, hanya karena lapar kita bisa meninggalkan Yesus. Hanya karena haus kita bisa meninggalkan Yesus. Hanya karena kita kekurangan lalu kita ini meninggalkan Yesus. Paulus tidak demikian. Walaupun lapar, walaupun haus, walaupun telanjang, walaupun dipukul dan terus hidup mengembara, Paulus imannya tetap teguh berdiri. Imannya tetap kuat Bapak Ibu. Karena itu kita tahu siapa yang tidak merasakan sekarang ini. Situasi pandemi ini benar-benar semua terpukul. Semua tergoncang Bapak Ibu. Yang punya bisnis tergoncang bisnisnya. Bahkan ada yang banyak yang gulung tikar. Yang bekerja sebagai karyawan, kita melihat ada banyak pengurangan karyawan. Apalagi kalau ada banyak karyawan-karyawan yang demo. Wah sudah. Lebih gampang mereka itu kena PHK dan lain sebagainya. Bapak Ibu. Lalu dengan keadaan lapar, dengan keadaan kita kesulitan pekerjaan, dengan keadaan kesulitan kita mengembangkan usaha. Pertanyaannya, masihkah kita punya iman kepada Kristus? Atau justru sebaliknya kita meninggalkan Kristus? Apakah iman kita masih berkobar-kobar untuk mengikut Kristus? Bahkan pelayan-pelayan Tuhan, apakah kita masih punya semangat berkobar-kobar melayani Tuhan?
Atau justru kita ini menjadi kendor? Ingat pesan Paulus kepada jemaat di Roma. Hendaklah dikatakan, janganlah kerajinanmu menjadi kendor. Hendaklah kamu berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Perhatikan baik-baik di sini Bapak Ibu. Justru di situasi seperti ini, dalam tekanan seperti ini, ibadah juga masih sulit untuk kita bisa kerjakan. Bukan karena tidak boleh, tapi karena kita mengikuti aturan yang ada supaya tidak terjadi penyebaran COVID ini. Lebih banyak lagi. Karena kita mengikuti aturan pemerintah. Supaya jemaat-jemaat Tuhan ini tetap sehat. Amin. Bukan takut, tapi kita taat Bapak Ibu. Karena apa yang dia pakai oleh pemerintah aturan itu juga untuk kita. Karena itu situasi seperti ini oke, tidak apa-apa kita tetap beribadah secara online. Sampai benar-benar situasi ini kondusif. Tapi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu adalah apakah Bapak Ibu tetap semangat beribadah walaupun kondisi online? Saya rindu kepada Bapak Ibu walaupun kondisi online. Jemaat GCC adalah jemaat yang punya iman yang tangguh. Amin. Jemaat yang punya iman yang kuat. Tetap semangat dalam ibadah walaupun lewat online. Ketika Bapak Ibu mengalami persoalan seperti pekerjaan tadi, apakah iman kita menjadi kendor, kita buang, lalu kita beralih kepada apa yang dilakukan oleh dunia? Kalau ada pepatah mengatakan donyo wis edan, lek kowe ora melok edan, ora keduman. Apa kita ini harus juga ikut-ikut edan? Memang tadi Paulus berkata, aku lebih gila lagi katanya begitu. Tapi gilanya bukan gila meninggalkan Kristus, tapi gila benar-benar dalam mengiring Tuhan Yesus itu makin kenceng, makin semangat, makin luar biasa dalam mengiring Yesus. Imannya tidak tergoncangkan di sana. Seperti halnya Paulus ini beri contoh buat kita. Saya percaya Bapak Ibu kita ini manusia yang masih punya pikiran, masih punya perasaan. Punya pikiran, punya perasaan. Kadang-kadang orang di sekitar kita ini mungkin tidak sengaja. Ada kalimat yang dikeluarkan itu kadang-kadang nangkep di kita. Mungkin itu menyentuh kita sehingga kita menjadi, waduh, orang ini kok perkataannya menyinggung saya ini. Kira-kira begitu. Bagaimana? Apa yang kita mesti lakukan? Alkitab berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Balasan itu datangnya dari Tuhan. Itu haknya Tuhan. Bagian kita apa? Seperti yang Paulus lakukan. Ayo, bisa enggak ini kita terapkan dalam kehidupan kita? Saya berharap kalau Paulus saja bisa, saya yakin Paulus juga manusia. Dan bisa mengerjakan ini, maka kita sebagai orang yang percaya, melihat teladan daripada Paulus, saya yakin kita juga bisa. Amin. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Ketika Paulus itu dimaki, Paulus berkata begini, kami memberkati. Seperti situasi beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, ada bom peledak di salah satu gereja di Makassar. Kita sebagai orang percaya apa yang kita lakukan? Apa kita mencaci maki mereka? Saya beritahu hari ini kepada kita semua. Bagi kita orang percaya, lepaskan berkat kepada mereka yang melakukan kejahatan. Karena lewat berkat yang kita lepaskan, Bapak Ibu, urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Lepaskan pengampunan kepada mereka yang melakukan. Karena saya yakin mereka yang melakukan, mereka tidak mengerti betul kebenaran yang sejati. Sehingga dia melakukan, saya tidak tahu dia mengikuti pengajaran yang bagaimana. Dia melakukan seperti itu. Karena itu buat kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Paulus sudah memberikan contoh kepada kita. Ketika Paulus dimaki, Paulus memberkati. Maka ketika kita menghadapi ancaman seperti itu, kita bukan membenci kepada mereka, kita mengasihi mereka. Kita lepaskan berkat kepada mereka. Bahkan kalau mereka masih punya keluarga yang masih hidup, kita doakan. Kiranya mereka mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena itu tenang kita, tidak perlu kita ini lalu merasa takut, lalu merasa gentar.
lalu kita menjadi membenci kepada mereka. Tidak. Mereka juga adalah umat yang diciptakan, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang berhak kita kasih, kita sayangi. Mari kita lepaskan kasih dan pengampunan kepada mereka, seperti Paulus juga lakukan. Ketika kami dianiaya, kami tetap sabar. Paulus berkata, walaupun mengalami aniaya, tetap sabar menjalaninya. Sekalipun sekarang ini pandemi, Bapak Ibu, ayo kita juga sabar untuk mengikuti ibadah secara online. Amin. Ayo kita sabar untuk mengikuti ibadah online. Diikuti dulu, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah waktunya dibuka untuk ibadah, saya melihat Bapak Ibu semuanya bersemangat untuk beribadah. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi sabar ketika ada aniaya, ketika ada persoalan seperti pandemi ini. Sabar dulu. Supaya kita ini benar-benar sehat. Bapak Ibu, kita benar-benar kuat di sana. Secara fisik kita sehat, secara fisik kita kuat, apalagi secara iman kita juga tetap kuat. Kalau kami difitnah, apa yang dilakukan oleh Paulus? Kami tetap menjawab dengan ramah. Kalau ada difitnah, bagaimana dengan kita? Sikap kita sebagai orang percaya, kita harus menjawabnya dengan ramah. Tidak terpancing dengan emosi, tapi kita tetap ramah kepada siapapun. Wow, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bisa mempraktekkan ini, maka terang Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Kita tetap ramah kepada mereka. Kalau ada orang lain kita sapa, tidak mau noleh, tidak apa-apa. Kalau ada orang lain kita tegur, lalu mereka, kita tegur sapa, di situ lalu mereka tidak membalas sapaan kita, tidak apa-apa. Tetapi jangan kita berhenti untuk menyapa mereka. Ayo kita terus menyapa. 1, 2, 3, 4, 5, mungkin ke 10 kali. Orang itu pasti akan menoleh kita. Dan akan juga menjawab sapaan kita. Amin. Sabar kita untuk menjawabnya. Sabar dengan ramah kita untuk menyikapinya. Paulus menyikapi demikian. Yang berikutnya, perhatikan Bapak Ibu. Dikatakan bahwa kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sampai dianggap begitu. Ada yang lain yang mengatakan, wah orang percaya itu begini dan begitu, wah macam-macam. Mari kita menyikapinya Bapak Ibu. Kalau toh ada penghinaan datang kepada kita, ada caci makian muncul untuk kita, Paulus memberi contoh kepada kita. Kita tetap menerimanya. Dengan penuh ucapan syukur kita serahkan kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak pernah tuli. Alkitab berkata, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Tangan Tuhan juga tidak kurang panjang untuk menolong kita. Asal hidup kita tidak di dalam dosa. Yang mengakibatkan Tuhan tidak mendengar doa kita. Yang mengakibatkan tangan Tuhan tidak sampai untuk menolong kita karena dosa dan karena kejahatan. Tapi kalau kita hidup benar seperti Daniel yang lalu, hidup benar di hadapan Tuhan, tidak menajiskan diri dengan makanan raja, tidak menajiskan diri dengan penyembahan kepada berhala, maka Daniel ditolong oleh Tuhan. Paulus walaupun mengalami seperti itu, dia tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, dia benar di hadapan Tuhan. Maka yang terjadi, Tuhan tetap menolong Paulus. Sehingga walaupun terkatung-katung di tengah laut, walaupun didera oleh banjir dan sebagainya, toh Paulus pada saat itu terluputkan dari semuanya. Ya kan? Ketika Paulus dipindahkan penjara ke tempat yang lain, dalam laut, di tengah laut itu, Paulus dalam kapal itu terombang-ambing oleh ombak yang begitu kencang dan mereka hampir tenggelam. Tapi Paulus mendengar suara Tuhan supaya seluruh kru di dalam kapal itu tidak boleh keluar dari kapal. Mereka ada di dalam kapal. Siapapun mereka yang keluar, mereka akan binasa. Tapi kalau mereka ada di dalam kapal itu, mereka akan selamat. Dan ketika mereka mendengar perkataan yang disampaikan oleh Paulus, maka seluruh kru kapal itu mereka selamat. Tapi kalau mereka lari dari itu, maka mereka tidak selamat. Dan terbukti, kapal yang ditumpangi oleh Paulus itu terdampar di satu tempat. Dan mereka bisa mendarat, semua bisa selamat. Itu, Tuhan pasti menolong. Yakin dan percayalah ketika kita mengalami kesulitan, bersabar kita menghadapinya. Dengan tenang kita menyikapinya. Maka di situ Bapak Ibu, Tuhan seperti janjinya.
akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia bukan berarti tidak ada tantangan. Ada tantangan dengan luar biasa. Mari kita melihat dalam pelayanan juga begitu. Bukan tidak ada tantangan, ada tantangan. Itu di bagian yang pertama tadi dikatakan apa yang dialami oleh Paulus sebagai contoh. Bahwa imannya tetap teguh dalam kegoncangan apapun. Yang kedua, kesulitan pun dialami oleh Paulus dalam pelayanan. Tapi perhatikan apa yang terjadi dengan kesulitan yang dialami oleh Paulus. Kalau dalam keteguhan hatinya dalam mengiring Tuhan Yesus, dalam segala kesengsaraan yang ada di sana, dalam penderitaan yang dialami, Paulus terluputkan semuanya dari maut. Tuhan memberi upah kepada Paulus dengan diluputkan dari semua bahaya dan maut tadi. Yang kedua adalah kesulitan yang dialami dalam pelayanan. Bukan berarti ketika masuk dalam pelayanan tidak ada kesulitan. Ada kesulitan Bapak Ibu. Nah, contoh kesulitan yang dialami oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Lihat di sini. 2 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 28 dikatakan begini. Aku banyak berjelil lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Dalam pelayanan Paulus pun mengalami persoalan. Bahkan Paulus membiayai kehidupannya juga. Bagaimana supaya Paulus bisa bergerak dalam sebuah pelayanan untuk terus bisa berjalan? Orang Korintus bukan orang-orang yang miskin. Orang-orang Korintus adalah orang-orang yang kaya. Tapi di orang-orang Korintus ada yang kurang mengerti tentang pelayanan. Sehingga mereka hampir tidak peduli. Makanya Paulus menceritakan pergumulannya dan masalahnya yang dihadapi itu kepada jemaat di Korintus supaya mereka bisa menangkap. Apa yang dihadapi? Aku banyak berjelil lelah dan bekerja berat. Sebagai seorang yang melayani Tuhan, dia pun juga bekerja luar biasa. Apa pekerjaannya Paulus untuk membiayai kehidupan dan pelayanannya? Ternyata yang dikerjakan oleh Paulus itu membangun sebuah tenda. Seorang pengusaha tenda. Kalau sekarang mungkin gambarannya adalah seorang pengusaha properti. Zaman itu tenda-tenda. Ya, atau kalau sekarang pengusaha properti. Itu dilakukan oleh Paulus. Dan Paulus bekerja keras di sana. Kalau toh lapar dia juga jalani, kalau dahaga dia jalani, bahkan kurang tidur dan lain sebagainya. Nah, seringkali kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan kadang-kadang kita ini hal semacam ini belum tangkap, belum mengerti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Kita anak-anak Allah, maka seluruh apa yang ada pada kita itu semua adalah miliknya Allah. Bukankah Alkitab berkata begini bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Ya toh? Tubuhmu adalah bait Allah. Di mana Roh Kudus diam dalam hidupmu. Kemudian di ayat berikutnya berkata begini bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Telah ditebus berarti apa? Kita ini sudah tidak punya apa-apa lagi sebenarnya. Dan semua yang ada pada kita ini punya Kristus. Kehidupan kita ini punya Kristus. Anggota tubuh kita ini punya Kristus. Dan apa yang ada pada kita ini punya Kristus. Kalau semua punya Kristus, maka kalau Kristus mau, Yesus mau, Allah mau untuk kita, bagaimana komitmen kita Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu juga bersedia untuk memberikannya kepada Tuhan. Tidak mempertahankan sebagai hak miliknya sendiri, tapi semuanya sudah menjadi hak miliknya Allah. Maka kalau kita sudah menyerahkan semua kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan mengulurkan tangannya untuk kita. Kalau kita nggak setengah-setengah dengan Tuhan, Tuhan juga nggak setengah-setengah dengan kita. Kalau kita all out kepada Tuhan, kita serahkan semuanya untuk Tuhan, maka Tuhan pun akan bertindak untuk kita juga sepenuhnya kepada kita. Seperti Paulus, walaupun mengalami kesulitan, ternyata saya tidak melihat bahwa Paulus itu benar-benar dalam kondisi kekurangan.
Walaupun dia menceritakan di sini berjelil lelah, bekerja berat dan lain sebagainya, tapi top berikutnya Tuhan terus mencukupkan. Tuhan terus mencukupkan. Tuhan memelihara kehidupannya. Tuhan memenuhi segala apa yang menjadi keperluannya. Yang penting jemaat Tuhan terlayani. Nah, sama dengan kami, gereja ini juga. Kami terus berupaya bagaimana supaya jemaat Tuhan ini terus berkenan kepada Tuhan. Imannya tidak menjadi kendor, tapi menjadi kuat. Bagaimana? Maka terus Tuhan lengkapi kita dengan segala kesederhanaan yang ada. Pelan-pelan Tuhan mulai tambahkan. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan mulai cukupkan di sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh pada Tuhan, percayalah semuanya Tuhan sediakan untuk kita dan diberikan kepada kita. Mari, lewat contoh di mana Paulus ini, saya berharap Bapak Ibu menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang tangguh. Tidak lagi kendor, walau ada tantangan, walau ada rintangan, walaupun ada kesulitan, bahkan sekalipun diberi kemudahan. Ada mereka diberikan kemudahan pun juga orang berkata, oh kalau saya diberi kemudahan, ada fasilitas, saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya akan mengelilingi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belum tentu Bapak Ibu. Serius belum tentu. Saya contohkan anak muda, seorang siswa. Dia berkata kepada orang tuanya, ayah, papa, kalau aku dibelikan sepeda motor, aku nanti sekolah dengan rajin. Aku pasti semangat sekolah. Serius Pak, kalau aku dibelikan sepeda, kalau dibelikan sepeda motor, aku nanti sekolah dengan serius. Apa yang terjadi? Pengalaman yang saya hadapi dengan anak-anak. Ketika mereka difasilitasi, punya sepeda motor, sekolah, sudah kebablasan salah alamat. Mungkin saya tidak tahu, mungkin ngerimnya tidak bisa mungkin. Jadi terus kebablasan salah alamat. Akhirnya apa? Sekolahnya tidak sampai di alamat sekolah. Sampai ke tempat yang lain. Tidak masuk sekolah. Berapa banyak? Karena saya juga berkecimpung di sekolah. Mereka juga bisa, kami dapati di sana. Loh anak ini kenapa? Oh dulu sebelum punya sepeda motor rajin sekolah. Begitu punya sepeda motor sekarang sudah lagi rajin sekolah. Ternyata difasilitasi pun belum tentu juga dekat dengan Tuhan. Bukankah demikian Bapak Ibu? Ada banyak orang-orang yang percaya. Ya toh? Kalau dalam kesulitan dekat sama Tuhan, yes. Begitu diberkati oleh Tuhan, lali sama Tuhan. Begitu diberkati, lali sama Tuhan. Tapi saya berharap jemaat GCC adalah jemaat yang kuat. Belum diberkati, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sudah diberkati, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Diberkati berlimpah pun, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ayo, ini yang boleh terjadi kalau iman kita makin kuat. Percayalah Tuhan akan memberikan kepada kita. Paulus dengan kesungguhannya dalam mencari Tuhan, Paulus dimuliakan oleh Tuhan. Paulus dengan kesungguhannya kepada Tuhan, Paulus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Sampai 13 buku dalam perjanjian baru Paulus yang tulis. Itu kan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan melengkapi Paulus lebih lagi ketika Paulus dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu ingin lebih diberkati oleh Tuhan? Bapak Ibu ingin dipakai oleh Tuhan? Ayo jangan kendor. Tingkatkan iman Bapak Ibu. Kuatkan iman Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu menjadi betul-betul pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat. Termasuk di dalam iman Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku
memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh terus memandang kepada Engkau Tuhan. Kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan di dalam segenap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa semua kehidupan kami ada di dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan, untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, yang boleh mengisi kehidupan kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu Tuhan boleh sungguh-sungguh mengubah kehidupan kami, membawa kami semakin mengenal Engkau, membawa kami semakin mencintai Engkau Tuhan, dan ajari kami Tuhan agar kami senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu, seturut dengan kebenaran-kebenaran yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai Tuhan, menjadi saluran berkat untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami semua pada siang hari ini. Kiranya hikmat, pewahyuan terus turun atas hamba-Mu Tuhan, memberkati pelayanan, memberkati keluarga, dan memberkati aktivitas yang dilakukan oleh hamba-Mu, sehingga dimanapun berada Tuhan senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati setiap umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu GCC yang pada hari ini beribadah bersama-sama. Demikian juga dengan semua saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang turut bergabung dalam ibadah pada siang hari ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap pribadi lepas pribadi Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan, persoalan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga mereka, kiranya Engkau hadir di sana Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap umat-Mu Tuhan. Jika pada hari ini ada yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, kami berdoa, kiranya kuasa kasih Tuhan menjamah, memberi kesembuhan, memberi pemulihan buat umat-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sedang mengalami pergumulan dalam rumah tangga Tuhan, kiranya Engkau juga menurunkan belas kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, sehingga setiap umat-Mu ini boleh mendapatkan pemulihan, penyelesaian dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam kegiatan mereka sehari-hari Tuhan, mengupayakan Tuhan perekonomian untuk keluarga. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan membuat berhasil apapun yang dilakukan oleh umat-Mu Tuhan, Kau memberkati, sehingga mereka boleh senantiasa dalam berkecukupan, mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan mengalir di tengah-tengah keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang saat ini masih dalam situasi pandemi Tuhan. Kami berdoa dan terus memohon pertolongan Tuhan, sehingga situasi ini boleh semakin hari boleh semakin dipulihkan, semakin hari boleh semakin teratasi Tuhan setiap keadaan yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk setiap upaya-upaya dari pemerintah menghentikan penyebaran virus COVID ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat pemimpin negara kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai daerah yang terkecil, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberi pertolongan, Tuhan memberi hikmat, sehingga Tuhan orang-orang yang sudah Engkau pilih ini boleh bekerja, boleh melayani dan memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, sehingga bangsa kami ini boleh tetap di dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan juga berkati agar semua gereja-gereja ini juga boleh terus bersemangat bangkit di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Gereja boleh tetap bersinar, boleh tetap melakukan pelayanan yang terbaik, boleh tetap memuliakan nama Tuhan, apapun situasi yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan gereja-gereja yang ada di Indonesia ini boleh tetap melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik, boleh tetap melakukan penginjilan, boleh tetap melakukan pemeliharaan terhadap iman dari setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami. Dari saat ini Tuhan kami percaya Tuhan memberkati setiap kami, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami naikkan doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari bersama Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan saudara. Kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Syarala para lama lama syikiri. Syara para lama syikiri bidara lama. Kami sambut berkat-Mu ya Tuhan. Berkat yang dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tinggalkan ibadah ini untuk keaktivitas segala yang Bapak Ibu kerjakan. Bawalah berkat Tuhan, kasih karunia damai sejahtera di dalam nama Bapa, di dalam Putranya Yesus Kristus Tuhan kami, dan di dalam Roh Kudus, persekutuan bagi orang-orang kudus, menyertai setiap kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari semua kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati pada pagi hari ini. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus juga memberkati. Amin.